الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صلاة قائمة صلاة والمنين صرف ودرجات علينا كي يرحم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلاة ثم قام Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba tibyana likulli syai' wa huda wa rahmatan wa busyra lil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khatamil anbiya'i wa sayyidil mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillahi shadiqil amin wa ala alihi wa ashabihi wa rahmatu wal maghfiratu lana wa liman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral mu'minin azani Allah wa iyyakum. Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, sang pencipta, sang pemilik segalanya, sang penguasa yang mutlak, penguasa yang hakiki, sang pengatur dan pengelola seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Dan dia adalah zat yang menentukan takdir, nasib daripada seluruh makhluk yang dia ciptakan. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia, sebaik-baik teladan bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Terkhusus bagi kita yang meyakini akan kebenaran risalah yang beliau bawa. Terkhusus bagi kita yang meyakini bahwasanya
tidak ada jalan keselamatan, tidak ada jalan untuk meraih kesuksesan, kebahagiaan, bukan saja dalam kehidupan dunia yang sesaat yang fana, namun kebahagiaan, kesuksesan dalam kehidupan yang hakiki di akhirat kelak. Kita meyakini bahwasannya tidak ada jalan untuk meraih semuanya kecuali dengan mengikuti petunjuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita meyakini bahwasanya tidak ada satupun kebaikan yang kita raih, yang ada pada pasangan kita, yang ada pada anak-anak kita, yang ada pada keluarga besar kita, yang ada pada masyarakat kita, melainkan semua kebaikan tersebut bersumber daripada ilmu dan pemahaman, pengetahuan yang bersumber dari wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala, yang hanya melalui salah satu-satunya manusia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu sudah seharusnya dan sepantasnya kita dalam hal ini memperbanyak salawat, mengucapkan salawat minimal tatkala nama beliau disebutkan, sebagai ungkapan balas budi kita, sebagai ungkapan terima kasih kita atas segala kebaikan yang kita raih, yang kita dapatkan. Salawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang kita bahas pada beberapa khutbah yang lalu di atas mimbar ini, kita telah membahas bahwasanya berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, kita meyakini bahwasanya setiap muslim mendapatkan jaminan surga. Setiap yang mengucapkan 2 kalimat syahadat mendapatkan janji akan Allah Subhanahu wa taala berikan surga bagi hamba tersebut di akhirat kelak. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 82. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu wa 'amilus sholihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang beriman dan melaksanakan amal-amal kebaikan, maka mereka itulah adalah penghuni-penghuni surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Kemudian dalam surat Luqman ayat yang ke-8 Allah pun berfirman, innalladzina amanu wa 'amilus sholihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal-amal soleh, lahum jannatun na'im, bagi mereka surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. 2 ayat tersebut dan banyak ayat yang lain dalam Al-Quran yang menjanjikan surga bagi setiap hamba yang beriman dan beramal soleh ditegaskan, dikuatkan oleh apa yang dinyatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang diterima dari sahabat Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau pernah menyatakan di dalam sebuah riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebagaimana tercantum dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah di hadis yang ke-22. Sahabat Jabir bin Abdullah mengatakan, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang laki-laki pernah bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian laki-laki tadi berkata, ara'aita idza shallaitul maktubat, wahai Rasulullah, bagaimana pandangan engkau jika seandainya aku melaksanakan salat yang diwajibkan, salat 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya dan subuh, wasumtu Ramadan, dan aku melaksanakan puasa di bulan Ramadan secara penuh, wa ahlalatul halal, dan aku menghalalkan apa yang Allah halalkan, wa haramtu harama, dan aku mengharamkan apa yang Allah haramkan, walam azid ala dzalika syai'an, kemudian aku tidak menambahkan amalan yang lain, tetapi aku mencukupkan atas amalan-amalan tersebut, a'adkhulul jannah. Laki-laki tadi bertanya kepada Rasulullah, apakah aku di akhirat nanti, di dalam kehidupan yang sebenarnya, dalam kehidupan yang hakiki, apakah aku akan masuk ke dalam surga? Qala na'am. Rasulullah SAW menjawab, iya, engkau berhak untuk masuk ke dalam surga. Banyak sekali hadis yang menyatakan demikian, ya, bahwasanya setiap muslim tanpa terkecuali, setiap muslim yang memenuhi syarat atas identitas keislaman, dia berhak untuk mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa taala surga di akhirat kelak. Namun yang jadi pertanyaan, bagaimana seandainya seorang muslim yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa taala,
namun dia meninggalkan salah satu dari syarat minimal seorang muslim. Yang akan menjadi pembahasan kita adalah tatkala dia meninggalkan kewajiban sholat. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah, seorang yang mengaku muslim ketika dia berani meninggalkan kewajiban sholat, ketika dia melepaskan salah satu prasyarat minimal seorang hamba dikatakan muslim, sebagaimana yang Allah nyatakan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-11 berkaitan dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, di mana Allah menyatakan fa in tabu wa aqamus sholata wa atau zakah fa ikhwanukum fid din. Maka jika mereka orang-orang yang kafir, mereka bertaubat dari kekufuran mereka, mereka bertaubat dari keyakinan perbuatan syirik mereka, kemudian mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, mereka menegakkan salat, mereka menunaikan zakat, maka Allah menyatakan fa ikhwanukum fid din. Mereka adalah saudara-saudara kalian di dalam satu agama. Ayat tersebut dengan jelas menyebutkan akan 3 syarat utama seorang hamba dia mendapatkan identitas keislaman dan dinyatakan sebagai saudara sesama satu agama ketika dia memenuhi 3 syarat tersebut. Lantas jika seandainya seseorang mengaku muslim tapi dia meninggalkan kewajiban sholat yang 5 waktu, sholat yang fardu, sholat yang wajib, ketahuilah bahwasanya orang tersebut akan mendapatkan kecelakaan di dunia dan di akhirat. Adapun kecelakaan yang akan dia dapatkan di akhirat, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Mudaththir ayat yang ke-38 sampai 44, di mana Allah Subhanahu wa taala mengancam pelakunya akan dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannati yatasaaluna 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Setiap jiwa, setiap diri akan bertanggung jawab menanggung atas setiap apa yang dia perbuat ketika hidup di dunia, kecuali orang-orang daripada golongan yang kanan. Fi jannati yatasaalun, mereka akan berada di dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan saling bertanya di antara mereka, anil mujrimin, mengenai orang-orang yang durhaka. Masalakakum fi saqar. Ahli surga akan bertanya kepada mereka, apa yang menyebabkan kalian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, kami terbukti ketika di dunia kami tidak termasuk di antara orang-orang yang menegakkan salat. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Qalam ayat yang ke-42 dan 43, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran yang lain tentang orang-orang yang tidak mau melaksanakan kewajiban salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari disingkap pada betis dan mereka orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mau bersujud ketika di dunia, mereka diseru untuk bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fala yastati'un, mereka tidak mampu untuk bersujud. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dillah, mereka, pandangan mereka penuh dengan ketakutan dan mereka diliputi oleh kehinaan. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun, dan dulu ketika mereka hidup di dunia, mereka diseru, diajak untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka enggan. Wahum salimun, padahal mereka dalam keadaan sehat. Itu adalah gambaran bagaimana seorang hamba yang enggan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan dia di akhirat kelak untuk bisa bersujud di hadapannya di padang mahsyar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa rahmatu wal maghfiratu lana wa liman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita bahas pada kesempatan khutbah pertama, bahwasanya seseorang walaupun mengaku muslim, jika seandainya dia berani meninggalkan salah satu syarat minimal dikatakan seorang hamba sebagai muslim meninggalkan kewajiban sholat fardu, sholat yang 5 waktu, maka dia akan terancam masuk ke dalam neraka sakor di akhirat kelak. Maka dia akan diharamkan untuk bisa bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan semua makhluk di padang mahsyar, di hadapan seluruh malaikat Allah Subhanahu wa taala yang berkumpul mengelilingi seluruh makhluk, baik manusia, jin, hewan-hewan yang semuanya dikumpulkan di padang mahsyar. Adapun dampak yang lain daripada seseorang ketika dia meninggalkan, dia tidak mau, dia enggan untuk menegakkan, untuk melaksanakan kewajiban sholat yang fardu yang 5 waktu di dunia. Yang pertama adalah dia terancam terlepas status keislamannya. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis yang diterima dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, khamsu shalawatin katabahunallahu alal ibad. Ada kewajiban, ada salat yang 5 waktu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas seluruh hamba. Man jaa bihinna lam yudayyi minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna. Siapa saja di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amalan salat fardu, dia tidak melalaikannya, dia tidak meninggalkannya, dia memenuhi hak-hak yang menjadi kewajiban salat fardu tersebut, kana lahu indallahi ahdun ayyudkhilahul jannah, maka hamba tersebut ada janji di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan hamba tersebut ke dalam surga. Wa man lam yati bihinna, tetapi siapa yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala tidak membawa amalan salat, falaisa lahu indallahi ahdun, maka tidak ada janji, tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkannya ke dalam surga. Insya'a adzabahu, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah akan menyiksanya, memasukkan dulu ke dalam neraka. Wa insya'a adkhalahul jannah, tetapi jika Allah menghendaki, Allah akan memasukkan hamba tersebut langsung ke dalam surga. Hadis tersebut kemudian diperkuat oleh hadis yang lain yang diterima dari sahabat Buraidah, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, innal ahdal ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Sesungguhnya perjanjian yang ada di antara kami kaum muslimin wa bainahum, dan antara mereka orang-orang kafir, as-shalah adalah kewajiban salat, faman tarakaha faqad kafara, maka siapa saja yang berani meninggalkan kewajiban salat, maka sungguh dia telah kafir, dia telah lepas keislaman daripada dirinya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, demikianlah kewajiban salat bukan hal yang sepele, karena salat adalah kewajiban utama yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala atas seorang hamba, dan bukti daripada pengakuan klaim seorang hamba menyatakan dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, mengaku dirinya sebagai muslim, yang mana konsekuensi utama daripada keislaman di dalam amal ibadah adalah menegakkan salat yang 5 waktu. Bahkan dalam hal ini Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau As-Salatu wa Hukmu Tarikiha, salat dan hukum orang yang meninggalkannya, beliau mengkategorikan orang yang meninggalkan kewajiban salat, dosanya itu lebih besar dibandingkan melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar. Beliau menyatakan dalam kitab beliau tersebut, la yakhtaliful muslimun anna tarka shalah al-mafruḍah amdan. Ketahuilah bahwasanya tidak ada perselisihan di antara di kalangan kaum muslimin bahwasanya siapa yang meninggalkan salat yang wajib yang fardu secara sengaja, min a'dhamid dzunub, termasuk daripada dosa-dosa besar, wa akbarul kabair, dan termasuk daripada dosa yang besar, wa anna ismuhu indallahi a'dhamu min ismi qatlin nafs, dan bahwasanya dosa daripada meninggalkan salat fardu salat 5 waktu
di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar dosanya dibandingkan dosa membunuh. Wa akhdil amwal, dibandingkan dengan mencuri, korupsi, begal. Wa min ismi zina, lebih berat dosanya dibandingkan dosa berzina. Wasariqah, lebih besar dosanya dibandingkan mencuri. Wasyurbil khamri, dan lebih besar dosanya dibandingkan meminum khamr. Kemudian terkait hal ini juga Umar bin Khattab tatkala beliau menjabat sebagai khalifah, beliau pernah menulis surat kepada para pejabat beliau, kepada para gubernur yang beliau tugaskan di berbagai wilayah. Beliau menuliskan surat sebagaimana yang dinyatakan oleh Nafi Maula atau mantan budak daripada Abdullah bin Umar, putra daripada Umar bin Khattab, bahwasanya Umar bin Khattab menuliskan surat kepada para gubernurnya yang mana isi surat tersebut menyatakan, inna ahamma amrikum indi as-shalah, sesungguhnya perkara kalian yang paling utama bagiku adalah salat. Faman hafidhaha wa hafadha 'alaiha, maka siapa yang menjaga untuk melaksanakan menegakkan salat dan berusaha untuk menjaganya, hafidha dinahu, maka dia menjaga agamanya. Wa man dhayya'aha fahuwa lima siwaha adya, dan siapa saja yang berani melalaikannya, meninggalkannya, maka dia untuk ketentuan syariat yang lainnya akan lebih mudah untuk melalaikannya. Kemudian terkait hal ini juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, beliau menyatakan, la hadda fil islami liman taraka shalah, tidak ada bagian di dalam Islam bagi siapa yang berani meninggalkan salat secara sengaja. Naudzubillah min dzalik. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ini saja yang dapat kita bahas pada kesempatan khutbah kali ini. Semoga apa yang kita bahas walaupun singkat, walaupun terbatas waktu, tetapi ini menjadi tadzkirah bagi kita, peringatan bagi kita, terutama kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas pasangan kita, bertanggung jawab atas anak-anak kita, atas cucu kita, mengingatkan mereka akan konsekuensi daripada meninggalkan kewajiban sholat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya agar menjadikan kita sebagai bagian daripada ahlus shalah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa istiqamah menegakkan kewajiban salat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimas sholati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamun alal mursalin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Silakan diisi dulu saf yang depan yang kosong, diluruskan
dirapatkan safnya untuk kesempurnaan salat Jumat berjamaah. Istawu wa tarasaw fa inna taswiyata sufufi min tamamis shalah. Allahu akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta minal masyriqi wa naqqini minal khataaya kama sini minal khataaya bil syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariqi wa ma adraka mat-tariqun najmus tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min bayni sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dhatir raj'i wal ardi dhatis sada'. Innahu laqawlun faslun wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahiyatu lillahi wassalawatu Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah.